Mari buka Alkitab kita masing-masing dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya mengajak kita semua dapat merenungkan ayat ini. Dan hari-hari ini kita perlu belajar banyak tentang firman Tuhan, yang bagaimana firman Tuhan mendidik kita supaya kita hidup dalam komunitas yang benar. Dan komunitas itu akan membawa saudara-saudara dalam pertumbuhan yang baik. Dan ketika kita bertumbuh dengan baik, maka saudara-saudara akan melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. 2 ayat saja, saudara. Mari kita baca ayat ini. Yang bagi yang sudah menemukannya katakan amin. Saudara yang juga di rumah, mari kita baca ayat ini secara bersama-sama. Ibrani 10, 24, 25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mencoba membaca ayat ini di terjemahan Alkitab masa kini, bunyinya begini, saudara, ayat 24. Dan hendaklah kita saling memperhatikan, supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Ayat 25, saudara, ayat 25 berkata, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Itu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Ibrani 10 ayat 24-25. Saudara, hari ini judul firman Tuhan, komunitas yang saling membangun judulnya. Keluarkan bahan saya. Saudara, kita sangat penting hidup dalam komunitas yang benar. Sangat penting kita harus ada dalam sebuah komunitas, yaitu gereja lokal atau jemaat. Karena apa, saudara? Di dalam komunitas inilah kita bisa saling membangun, saling menguatkan, saling menjaga, saling mendoakan, saling menasehati, saling mendorong, saling mengangkat, saling menghibur. Bahkan juga saudara-saudara kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Karena kita tahu hari-hari ini saudara-saudara kehidupan begitu kompleks persoalannya, entah sakit penyakit, ekonomi, keadaan-keadaan yang sekeliling kita terjadi, bencana alam. Saudara, kita perlu membangun komunitas ini. Dan Alkitab sudah jauh-jauh hari, saudara-saudara, mencatat dan memberikan penguatan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Bagaimana caranya supaya kehidupan orang Kristen, orang saudara dan saya orang percaya ini terjaga, supaya setiap orang merasa dirinya ada teman, ada sahabat, ada orang lain yang ada bersama dengan dia. Dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa ditinggalkan, dia tidak merasa bahwa dia harus berjalan sendiri menjalani hidupnya. Ada orang lain yang bersama-sama dengan dia untuk mengangkat bahkan menolong hidupnya. Karena itu Alkitab terus mengingatkan kita supaya dalam kehidupan yang kompleks ini, saudara, kita perlu menjaga keutuhan dalam komunitas kita ini. Sebab saudara-saudara, komunitas Tuhan bentuk dalam sebuah gereja lokal kita ini dari berbagai suku, latar belakang kehidupan, Tuhan atur, Tuhan kerjakan supaya saudara dan saya, kehidupan kita ini bisa bermanfaat, bisa bermakna bagi banyak orang. Nah, karena itu saudara-saudara, judulnya komunitas yang saling membangun. Ibrani mengingatkan saudara-saudara bahwa menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat ini, ada banyak orang tidak lagi peduli dengan yang namanya ibadah. Orang nggak peduli lagi Tuhan, saudara. Kalau kita melihat berita hari-hari ini, saudara, sangat menakutkan. Dan mohon maaf ini benar atau tidak, coba cross check dalam grup kami, saudara,
yang kejadian di kota Semarang. Dia positif COVID. Saudara. Positif COVID, dia bilang, saya nggak mau mati sendiri. Dia jalan-jalan, saudara, untuk menulari orang, saudara. Karena dia kena. Aku nggak mau mati sendiri, dia bilang. Jadi dia sengaja kumpul dengan orang, pokoknya dia masuk kemana aja. Saudara, ini di grup kami. Karena dia udah putus asa. Karena itu kita harus membangun komunitas ini, yang namanya dalam gereja lokal, orang percaya, umat Tuhan, orang beriman ini, terus dalam komunitas yang saling membangun. Nah, Tuhan menginginkan, saudara, agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Dan kalau saudara dan saya sudah percaya sama Tuhan, jadi orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus hidup dalam sebuah komunitas gereja lokal. Saudara dan saya harus bertumbuh di situ, dibangun di situ, dikuatkan di situ, dipelihara iman saudara di situ, sehingga saudara dan saya memiliki komunitas itu terjaga. Supaya saya kembali ke khotbah minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa supaya kita hidup dalam batasannya Allah, firman dan kehendaknya. Manusia adalah makhluk sosial, oleh sebab itu manusia membutuhkan komunitas untuk dapat saling menopang dan menguatkan satu dengan yang lain. Gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2, pasal 4, dapat bertahan dari tekanan yang berat saat itu karena mereka menjadi sebuah komunitas yang kuat, sehati, saling membangun, saling membantu, saling peduli, saling menabur, saling mendoakan, bahkan mereka saling berbagi. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Ya, saudara-saudara, supaya kita hidup dalam komunitas yang benar, membangun komunitas yang dikehendaki Tuhan. Nah, hari ini apa saja yang dapat kita lakukan di dalam sebuah komunitas yang sehat itu? Menurut Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ada 3 hal hari ini. Bagaimana komunitas yang Tuhan kehendaki? Apa yang harus kita kerjakan dalam komunitas gereja lokal seperti ini? Apa yang harus kita lakukan supaya sehat, kehidupan kita ditopang, kehidupan kita terus dihiburkan, dikuatkan oleh orang-orang yang ada sekeliling kita. Yang pertama, saudara, keluarkan bahan saya, saudara, saling memperhatikan. Komunitas orang percaya saat ini biasanya disebut mungkin komsel, ya, kelompok sel, ibadah rumah tangga, apa saja namanya, saudara-saudara, itu komunitas atau dalam gereja lokal seperti ini. Nah, di dalam sebuah sel, kelompok sel yang sehat, orang-orang percaya menjadi sebuah keluarga baru yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga jika ada yang mengalami masalah, sakit atau berbeban berat, dapat dikuatkan melalui komunitas itu, ya, atau kelompok sel itu. Ya, saudara, dan itu yang akan kita kerjakan ke depan. Ya, saudara, sel ini harus kita bangun. Tetapi hari-hari ini yang kita dapat lakukan dalam sel kita adalah bagaimana saudara dan saya beribadah. Saudara akan meluangkan waktu, ya, di kategorial ada ibadah WBI, ibadah umum seperti ini, youth, sekolah minggu, teen. Dari semua level kehidupan, kita membangun sel ini sebelum kita melangkah lebih jauh, membentuk sel-sel yang ada di komplek, di perumahan, dimanapun saudara berada. Saudara, karena kami sebagai hamba Tuhan terbatas tangannya, terbatas telinganya, terbatas matanya, terbatas pengetahuannya dengan keadaan saudara. Tetapi ketika ada kelompok sel itu yang saling menguatkan, saling membantu, saling mendorong dan memperhatikan, maka disitulah pelayanan itu terjadi hidup, bahkan komunitas itu akan bermakna. Terus saudara, itu yang akan kita kerjakan ke depan. Kita melihat situasi ini, karena nggak bisa terlalu kumpul banyak. Terus saudara, kita perlu memang harus mengikuti protokol kesehatan ini. Tapi yang jelas hari ini, mulai dari awal ini dulu, bagaimana saudara dan saya bisa dalam sel jemaat lokal ini, saudara dan saya harus saling memperhatikan. Kemarin saudara, ada teman-teman kami sudah berkomunikasi. Apakah GBI akan membuat dapur umum? Saya lihat situasi dulu, saya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang kami kerjakan. Makanya hari ini, saudara, kami akan dengan tim, ya, saya sampaikan buat pengurus jemaat, ya, majelis, nanti sore jam 5,
kita ada rapat di gereja ini. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan dan kerjakan. Ke depan kita akan membantu khusus jemaat dan saudara-saudara kita yang berdampak kena banjir ini, saudara. Dan kami sudah sepakat kemarin tidak membuka dapur umum, tapi kita akan membagi sembako, saudara. Kita mau bagi kemana ini? Makanya nanti ibadah pertama ini saya umumkan buat majelis jemaat supaya kita kumpul nanti jam 5 di sini, ya, supaya kita sama-sama memikirkan letaknya supaya tepat sasaran apa yang kita akan beri buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terutama buat jemaat dulu. Kemarin sudah didata oleh Mas Aris supaya komunitas kita ini bisa membantu meringankan beban dari saudara-saudara kita yang memerlukan. Karena ini yang harus kita kerjakan, saudara. Memang tidak seberapa yang kita beri, tapi adalah bentuk perhatian kita, bentuk kepedulian kita buat saudara-saudara kita yang memerlukan. Karena itu komunitas ini harus dibangun dengan ini, saudara. Komunitas ini saling memperhatikan, tidak saja kata-kata penguatan, tapi ada perbuatannya. Maka ayat 24 itu dikatakan, saudara-saudara, saya akan bacakan bersama saudara, ayat 24 itu, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Pekerjaan baik, saudara. Jadi tidak saja ada perkataan, ada tindakan, ada rencana, ada perbuatannya, ada sesuatu yang diberi, begitu, saudara. Maka itu yang akan kita kerjakan hari-hari ke depan untuk saudara-saudara kita. Dan ini kita sangat ikut prihatin melihat memang ini bencana alam, saudara. Memang situasi curah hujan yang cukup tinggi, saudara. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Yang jelas ini memang harus kita hadapi bersama, harus kita saling membantu satu dengan yang lain. Karena memperhatikan itu tidak saja waktu orang senang, tidak saja waktu orang mengalami pergumulan, tapi memperhatikan adalah waktu orang yang sedang bermasalah akan hidupnya. Karena itu saudara-saudara, komunitas ini harus dibangun. Ibrani mengingatkan saling memperhatikan. Saudara perhatikan kata saling memperhatikan. Berasal dari kata apa, saudara-saudara? Saling memperhatikan apa? Perhatian, kan? Jadi saling memperhatikan itu tidak lihat, menurut saya begini, saudara. Tidak hanya melihat sepintas. Memperhatikan itu dengan jeli, dengan teliti, dengan begitu dalam, melihat setiap apa yang dialami oleh orang-orang sekeliling kita. Tidak melihat secara sepintas lalu, tetapi melihat sampai ke dalam. Memperhatikan artinya kita sampai tahu apa yang menjadi kebutuhan utama yang diperlukan oleh saudara-saudara kita yang memerlukan perhatian dari kita. Itu yang pertama, saudara. Komunitas akan hidup di dalam Tuhan. Komunitas itu akan sehat apabila ada tindakan, ada perbuatan, saling memperhatikan. Dan mata Tuhan, saudara, banyak. Mata Tuhan memantau dari sorga, melihat kita. Tapi dia pakai mata, tangan, hati kita. Supaya di mata Allah bisa melihat banyak orang. Karena Tuhan pakai saudara dan saya menjadi matanya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi hatinya untuk memperhatikan banyak orang. Tuhan bisa sendiri, saudara. Bisa sendiri dia lakukan apa saja. Ada satu statement berkata begini. Tuhan bisa mengerjakan apa saja. Tapi dia tidak mau melakukannya tanpa saudara. Maksudnya begini, saudara. Tuhan bisa lakukan apa saja karena dia Maha Kuasa. Tapi Tuhan tidak mau melakukannya tanpa melibatkan saudara. Sebagai umat yang dia tebus, dia selamatkan. Karena itu saudara-saudara, komunitas kita, orang Kristen ini harus dibangun dengan saling memperhatikan. Kepedulian kita harus nampak, harus terwujud hari-hari ini kepada orang-orang sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagian yang 24 juga, saling mendorong dalam kasih. Yang kedua, saling mendorong dalam kasih. Tidak saja memperhatikan, peduli, melihat dengan teliti, dengan tajam apa yang menjadi kebutuhan, menjadi keperluan sesama kita. Tidak saja dia mengalami masalah ekonomi, tapi juga kadang-kala orang bermasalah dengan dirinya. Ingat khotbah saya minggu lalu, hidup dalam batasan Tuhan.
Ada banyak orang yang melakukan troublemaker dengan dirinya, dengan hidupnya. Tapi hari ini mari kita menjadi pribadi yang history maker, membuat sejarah bagi sesama kita. Saling mendorong dalam kasih ini, saudara. Di dalam kelompok komunitas sel dalam gereja lokal yang sehat, anggotanya juga harus saling mendorong dalam kasih. Sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Bertumbuh mendorong dalam kasih ini bertumbuh secara rohani. Caranya dengan mengajak setiap anggota untuk ikut dalam gerakan membaca Alkitab, gerakan mesbah keluarga, dan lain-lain. Puji Tuhan, kami sekeluarga, saudara-saudara, perjanjian baru sudah selesai. Bacanya setiap hari, malam, mesbah keluarga. Sekarang kami masuk kitab Kejadian, pasal 1. Nanti sore, malam, pasal 2. Perjanjian baru sudah selesai. Kami baca. Satu pasal, setiap orang, setiap hari kami gantian membacanya itu bergantian. Satu orang 2 ayat, kadang-kadang 3 ayat, 5 ayat. Kami latih. Dan dampaknya luar biasa, saudara. Kami mendorong mulai dari keluarga untuk mengenal Alkitab, mengenal firman dengan membacanya. Mendorong dalam kasih, dalam gerakan berdoa. Kami mengajak anak-anak mari dengan kemampuan, dengan kebiasaan mereka berdoa, mari kita bersepakat buat Lamandau yang sedang hujan. Mereka hanya doanya, Tuhan tolong Lamandau supaya berhenti hujan ini, airnya surut. Doanya hanya begitu. Tapi percaya doa itu ada kuasa yang hebat di dalamnya. Kalau doa itu disertai dengan iman dan percaya, saudara, di situ kekuatannya luar biasa. Karena itu mendorong dalam kasih tidak saja mendorong dalam bertumbuh dalam firman, dalam doa, tapi bertumbuh dalam berbuat baik. Makanya kita mendorong jemaat GBI yang ada di Nangabulik ini, kita didorong untuk selalu berpikir bagaimana kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu tidak saja mendorong orang lain bertumbuh secara rohani, saudara. Itu artinya membangun kerohanian, ayo maju, ayo kuat, ayo semangat dalam Tuhan, saudara-saudara. Tetapi juga kita mendorong dalam kasih untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu tindakan, perbuatan baik, tindakan yang baik, bahkan pemberian yang bisa kita beri sesuai dengan kemampuan, kebisaan, kerelaan hati kita, membantu saudara-saudara kita yang memerlukannya. Dan itu penting, saudara-saudara, hari-hari ini kita melakukan yang mana saling mengasihi ini, saudara-saudara. Saling mengasihi ini tidak gampang, saudara-saudara. Ya, kalau kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita itu gampang. Tapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita itu tidak gampang. Saya lihat, membaca, menonton, mendengar khotbahnya Ibu Heni Kristianus. Saudara, dalam mendorong dalam kasih ini, dengarkan baik-baik, saudara. Saya membaca itu dan saya mendapatkan sebuah inspirasi, tidak saja inspirasi menurut saya, dorongan, saya menangkap sesuatu dari Tuhan. Mendorong dalam kasih atau hidup dalam kasih Tuhan, itu masih level bawah. Maksudnya begini, saudara. Kenapa bisa demikian saya buat pernyataan? Karena Alkitab berkata apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu mudah. Tapi kita mengasihi orang yang pernah kita tolong, yang pernah kita bantu, tetapi dia menyakiti kita, itu tidak gampang. Ujian kasih saudara, perbuatan baik saudara, ketika saudara tulus kepada orang, memberi, membantu orang yang mungkin kita bantu dengan begitu luar biasa, tetapi di ujungnya mungkin dia menyakiti saudara. Ketulusan saudara sedang diuji di situ. Bu Heni berkata begini, kadangkala kasih kita tidak tulus. Tidak kadangkala kita ungkit orang, aku pernah tolong kamu loh, aku pernah bantu kamu loh, kenapa kamu menyakiti saya? Berarti ketulusan kebaikan kita tidak tulus. Ketulusan kasih kita diuji ketika orang tidak menghargai, tidak ingat lagi apa yang pernah saudara perbuat untuk dia.
Saudara-saudara, mendorong dalam kasih ini penting, saudara. Pertama, dorong dalam kasih untuk sama-sama bertumbuh. Kedua, kita saling mendorong untuk melakukan pekerjaan yang baik kepada sesama kita. Pekerjaan yang baik, kasih yang baik itu akan diuji ketika kita melakukan pekerjaan yang baik. Orang mungkin berkhianat, bahkan orang menyakiti saudara, tidak ingat lagi apa yang saudara pernah perbuat. Ketulusan kasih saudara sedang diuji di situ. Setiap apa yang kita buat hari-hari ini sedang diuji ketulusan saudara. Kalau kita tulus, saudara, orang ingat atau tidak apa yang kita perbuat dengan dia, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah tabur, saya harus berbuat baik. Saya tulus. Entah dia terima atau dia ingat apa yang saya perbuat, nggak peduli, saya nggak sakit hati. Ketulusan kita sedang diuji hari-hari ini. Mendorong dalam pekerjaan, dalam kasih. Pertama, mendorong untuk hidup dalam bertumbuh secara iman, secara rohani. Kedua, kita didorong hidup dalam kasih untuk berbagi. Dan ketika kita didorong berbagi ini, ketulusan harus ada di dalamnya. Tulus artinya, saudara-saudara, ketulusan kita harus menjadi modal dasar kita berbuat baik. Tulus. Maka bagi saya, saudara-saudara, ketulusan ini sangat penting. Apa saja yang kita buat, entah orang ingat atau lupa yang kita berbuat, aku tulus memberi, aku tulus mengasihi, aman. Kita nggak akan sakit hati, tidak akan kecewa. Ketika ada orang yang pernah kita bantu, pernah kita kasihi, tapi dia mengecewakan saudara, saudara tidak akan kecewa, tidak akan marah. Ketika saudara tulus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita bangun dalam komunitas kita. Yang terakhir, saling menasehati. Ayat 25, saudara-saudara, menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, saudara dan saya jangan lupa, jangan lengah, jangan lalai untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Menasehati berbicara bagaimana kita mengingatkan, bagaimana kita menghibur, menguatkan, membawa kembali orang-orang yang telah jauh dari Tuhan. Mungkin mereka sedang putus asa, mungkin mereka sedang lemah, mungkin mereka sedang berkata, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Atau mereka sedang mengalami jalan buntu akan hidupnya. Hari ini dengarkan baik-baik, saudara-saudara. Atau orang sedang kalut, mau cari jalan keluar. Dia mau cerita dengan siapa? Dia mau curhat dengan siapa? Curhat dengan Tuhan seperti layar tancap, kiri kanan mentok. Tidak ada jawaban. Tuhan bisa pakai saudara menjadi penasehat, menjadi penguatan, menjadi sumber penghiburan buat mereka. Saling menasehati. Dalam arti menasehati dalam kasih, tanpa ada tujuan karena kita tulus, tanpa ada tendensi kita menghakimi. Dengarkan baik-baik saudara. Menasehati tanpa ada tujuan kita menghakimi. Sekali lagi, ada banyak orang yang melakukan troublemaker dengan hidupnya, bermasalah dengan dirinya. Mari kita menjadi history maker seperti Yesus, tanpa menghakimi. Kalau orang itu masih bijak, bisa diajak bicara, masih bisa dinasihati, bisa dikasih tahu. Hari ini mari kita berfungsi, mari kita ambil peran ini, saudara-saudara, supaya komunitas kita sebagai orang Kristen saling membangun, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan saling menasehati ini terjadi. Karena hari-hari ini, sekali lagi saudara, dalam 1 Timotius berkata begini, hari-hari ini akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Dan umat Tuhan hanya ingin suka mendengar firman Tuhan yang menyenangkan telinga dan hatinya. Kalau ada firman Tuhan yang membuat sakit telinga dan hati, orang gak suka lagi. Mari kita saling mendorong untuk memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam menasehati. Kuatkan, hibur, bantu, tolong, nasihati, beri teguran yang baik, tanpa ada tujuan saling menghakimi. Bahkan kita merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Perhatikan bagaimana saudara dan saya menasihati sesama kita. Satu langkahnya adalah kita membangun dia karena dia saudara kita.
Kedua, saya ingin menasihati kamu, saudara-saudara kita. Saya tidak ada tujuan menghakimi, bahkan saya lebih baik dari orang yang kita nasihati. Tiga, saya menasihati kamu karena saya mengasihimu. Supaya kita saling menguatkan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula sama Tuhan. Ibrani bilang tadi, saudara-saudara, menjelang hari Tuhan, ada banyak orang lagi tidak lagi peduli ibadah, tidak lagi peduli doa, tidak lagi peduli firman, apalagi peduli Tuhan. Enggak ada lagi, saudara. Oleh karena itu, saudara dan saya harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Ibrani pasal 10 ayat 25, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, dunia sedang membangun budaya cuek, tidak peduli. Gereja Tuhan harus membangun budaya peduli, perhatian, care, saling menguatkan, saling mendorong, saling memperhatikan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena itu kerinduan Tuhan, saudara-saudara. Kalau itu kita lakukan, maka saya percaya apapun yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, maka saya percaya, saudara, di tengah situasi yang menakutkan, di tengah situasi yang tidak memungkinkan, kita pun tetap eksis dalam iman, dalam ibadah, dalam apapun, karena saudara dan saya tidak merasa sendiri dengan keluarga saudara. Ada orang-orang yang mendoakan saudara, ada orang-orang yang memperhatikan saudara, ada orang-orang yang mengasihi saudara, ada orang-orang yang menasihati saudara. Ketika saudara perlu nasihat, perlu bimbingan, perlu tuntunan, perlu doa dari saudara-saudara kita. Karena itulah kerinduan Tuhan buat kita, saudara. Dan sinode gereja kita di bulan September ini adalah bicara tentang saling membangun, saling menjaga, saling memperhatikan, saling menasihati. Kalau itu kita lakukan, saudara, maka saya percaya kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang luar biasa. Karena kehidupan yang luar biasa itu bagi dalam Alkitab, dan saya baca dalam Alkitab dan dalam pemahaman saya, bagi Tuhan hidup luar biasa itu tidak muluk-muluk, saudara. Hal yang sederhana saja. Mulai dari yang kecil. Apabila kita sudah melakukannya dengan baik, saudara, hidup yang dasar itu tidak spektakuler, mungkin ada orang mati bangkit gitu. Itu memang bisa begitu Tuhan kerjakan. Tetapi mulai dari yang kecil. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara suka, saya berteman dengan seorang hamba Tuhan di Balikpapan. Andi, siapa namanya itu? Andi siapa itu, yang itu orang dari mana-mana, saudara. Kadang-kadang celana pendek, orang datang antri di depan rumahnya, tumpah tangan dalam nama Yesus, kanker tumor. Aduh, saya merinding lihat, saudara. Di Balikpapan, Kalimantan Timur. Wah, ini luar biasa Tuhan memakai dia, saudara. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara buka di YouTube itu, orang sakit COVID aja sembuh, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini pakai Tuhan, hamba Tuhan ini luar biasa. Pokoknya sakit apa saja tuh ditumpang tangan, pokoknya dalam nama Yesus, kanker apa saja, saudara, sembuh, saudara. Sampai ada dari Palangkaraya kemarin, kanker usus rahim atau apa begitu. Saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara. Dan dia lakukan itu. Dia bilang, bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan bisa melakukan yang seperti itu, maksud saya spektakuler. Tapi bagi Tuhan, dimulailah dengan saudara dan saya. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling menasihati. Di situ level dulu. Bagi saya itu spektakuler. Apabila semua kita bisa menjalankan ini, menjelang hari Tuhan yang dekat, yang mendekat kata Alkitab, yang semakin dekat menjelang hari Tuhan, ini harus kita kerjakan. Kalau tidak, ada satu yang bahaya dan luar biasa. Dan itu harus dibangun, harus dikerjakan dengan sebuah ketulusan. Inilah firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara, sehingga endingnya begini, saudara. Endingnya begini. Ketika saudara bisa memperhatikan, saling memperhatikan dengan lain, mendorong dalam kasih, saling menasihati, saudara. Disitulah kita menjadi anggota tubuh Kristus yang saling terbangun, menjadi anggota yang dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Karakter, kasih, perbuatan apa saja yang dikerjakan, kita akan selaras sama seperti Yesus. Maka perjalanan hidup ke depan, apapun situasinya, saudara, maka saudara akan terus dikuatkan, akan terus melakukan semakin giat, bukan semakin lemah,
dan saudara-saudara kita akan terus saling mendorong dalam pekerjaan baik, maka saya percaya saudara, Tuhan akan melakukan bagiannya apabila saudara dan saya melakukan bagian kita dengan sebuah ketulusan, sebab kehidupan kita tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat sebuah pujian.